Ya, Kim Taeyong, kenapa kau diam saja? Cepat bantu kami melumpuhkan mereka. Suara agen Park terdengar dari luar. Taeyong langsung tersadar. Kemudian dengan gerakan pelan dia mengambil senjatanya dan keluar dari mobil. Bagaimanapun dia sudah terjadi, dia harus menyelesaikan tugasnya sampai tuntas sekarang juga. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, para agen rahasia dan pimpinan mereka pun langsung mendobrak pintu bangunan besar tersebut. Taeyong menatap gedung itu, auranya dari luar saja benar-benar mencekam. Apalagi di dalam, dia pun melangkahkan kakinya memasuki ruangan pertama. Ternyata bagian dalamnya tidak seburuk luarnya. Tempat ini sangat mewah dan rapi. Pasti ada banyak hal yang tersembunyi di sini. Mereka pun menemukan berkarung-karung obat-obatan terlarang. Dan ada juga beberapa hewan langka yang semua itu diletakkan di ruangan berbeda. Pria itu langsung menutup hidungnya ketika melihat banyak kumpulan merah yang berada di sebuah kota besar. Ketua pimpinan menatap benda di hadapannya dengan mata memerah. Itulah kenapa aku sangat ingin memusnahkan mereka semua. Kalian lihat berapa banyak orang dan anak-anak Darussalam dari korban mereka. Awalnya aku mengira kita tidak akan pernah bisa menangkap mereka, tapi ternyata Tuhan kali ini berpihak pada kita dan mempertemukanmu dengan putrinya, jadi kita bisa dengan mudah melacak dan menangkap mereka. Lanjut ketua pimpinan menatap bangga ke arah Taeyong. Taeyong mulai berpikir jika dia tidak mendekati Yan, mungkin dia tidak akan bisa menangkap ayahnya dan pasti semakin banyak korban kekejaman dari ayah Yan. Jadi seharusnya tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya saat akan mengeksekusi semua mafia itu. Tuhan saya menemukan uang-uang mereka. Seru suara-suara ikan lain terdengar dari lantai atas. Taeyong langsung menoleh ke atas dan mereka pun ke sana mampir di sumber suara tersebut. Para agen tersebut kaget bukan main melihat tumpukan uang kertas yang diikat memenuhi satu ruangan yang luas itu. Aiku, ini uang terbanyak yang pernah aku lihat setelah bertugas menangkap para mafia. Belum lagi hasil dari menjual hewan langka di daerah uang mereka sebanyak ini, sahut yang lainnya. Dia menatap tumpukan uang yang depannya seperti gunung. Ayo cepat kita sita semua aset mereka dan serahkan pada negara. Setelah ini semuanya selesai, kau langsung eksekusi Jaehyun-soo dan keluarganya. Untuk ucap ketua pimpinan mereka, dia juga sibuk memasukkan uang-uang itu. Gerakan tangan saya melambat ketika mendengar perintah itu semuanya. Kemudian pelan, ketua pimpinan mengangguk. Itu sudah tugas terakhirmu. Setelah itu selesai, bahwa tugasmu sudah dianggap tuntas dan kau sudah bisa menjadi agen dan bertugas langsung di selamat bersama, tidak akan mengkhianati hasil. Lalu Pak menepuk-nepuk bahu Taeyong. Bukannya memasang wajah bangga dan senang karena cita-citanya untuk menjadi akan tetapi biaya akan tercapai. Taeyong malah memasang wajah datarnya dan masih fokus dengan kegiatannya seakan tidak peduli dengan ucapan selamat dari agen Park. Kita akan bawa kemana semua hewan langka ini? Tanya agen Park. Kita bawa dulu ke tempat penangkaran milik negara untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah kondisi mereka pulih dan sehat kembali, baru kita lepaskan ke habitat aslinya, jawab ketua pimpinan.
Beberapa jam berlalu, akhirnya mereka semua selesai masukkan benda-benda ilegal itu ke dalam mobil box. Mereka tidak ingin buang waktu, dan kini mereka semua langsung bergegas menuju ke tempat berlangsungnya eksekusi. Di perjalanan menuju ke sana, Theo masih terdiam dan hanya melihat jalanan dengan tatapan yang kosong. Agen Park yang menyadari perubahan sikap rekannya langsung bertanya pada pria itu dengan hati-hati, "Apa yang kau pikirkan?" "Tidak gelak," pria itu. "Jangan berbohong, sudah jelas sekali kau memikirkannya. Kau pasti telah jatuh cinta dengannya, kan?" Theo lalu diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Agen Park pun mengerti maksud dari terdiamnya rekannya itu. Dia benar-benar telah jatuh cinta dalam bertugas. "Jika kau tidak sanggup, kau bisa wakilkan rekan kita yang lain," kumandang Agen Park pelan. "Kita tidak bisa membantah perintah dari ketua pimpinan yang ingin semua keluarga Choi Jong-soo dihabisi," lanjutnya. Seon Yen dan kedua orang tuanya dibawa ke sebuah ruangan cukup sempit. "Apa Mama?" seru Yan saat bisa kembali bertemu dengan keluarganya, namun sayangnya dia tidak bisa memeluk mereka karena tangannya juga terikat kuat. "Oma, apa yang akan mereka lakukan pada kita? Apa benar kita akan ditanya?" "Memastikan tidak, kita hanya akan berada di sini untuk beberapa saat," ucap ibunya lembut. "Oma, aku takut, aku ingin pulang," Ririan mulai menangis. Dia kemudian melihat ke arah ayahnya. Kenapa kaki apa dia berban?" Ayahnya diam dan menunduk, tatapannya sangat kosong, seakan sudah pasrah dengan kematian yang sebentar lagi akan tiba. Beberapa orang akhirnya datang memasuki ruangannya. Sebelah putih itu Yan menoleh dan tatapannya langsung terfokus pada pria tinggi yang berada di tengah-tengah. Yan menatap wajah Taeyong, lalu wajahnya benar-benar berbeda dengan Taeyong yang biasa bersamanya. Auranya sangat dingin dan gelap. Apakah dia sebenarnya yang dimiliki pria itu? Tutup mata mereka semua, guman Taeyong datar. Pria itu sekali melirik ke arah gadis yang sudah mulai ditutup matanya. Setelah semua mata mereka sudah tertutup, termasuk mata Choi Jong-soo, Taeyong pun langsung mengangkat senjatanya dan mengarahkan benda itu tepat di jantung pria parubaya itu. Taeyong perlahan mulai menekan pelan, dan detik selanjutnya ia langsung tersentak kaget. Ini pertama kali dia mendengar suara sejelas dan sekelas ini. Apa lirik gadis itu? Meskipun ayahnya memang orang jahat, tapi tetap saja bagi putrinya dia adalah cinta pertamanya. "Cepat bawa dia," ucap Taeyong pada rekannya agar membawa keluar mayat Choi Jong-soo. Setelah Choi Jong-soo, kini giliran Seon yang akan mendapat akibat dari perbuatan jahatnya. Taeyong kembali mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah Seon, namun kali ini tidak ada sedikit berbeda. Ini dia mengarahkannya pada perlainkan pada sekali lagi. Suara itu membuat jantungnya hampir cepat. Apakah kali ini adalah kakaknya? Pahami aneh, batin Yan, air matanya mulai menetes. Dia merasa bersalah karena secara tak langsung menjadi penyebab semua yang terjadi. Tapi Yan juga merasa tak berhak protes, karena ini memang pantas mereka terima akibat dari perbuatan kejam itu. Suara ketiga terdengar itu berarti ibunya juga sudah tiada, dan kini adalah gilirannya. Air matanya semakin deras hingga membuat kain penutup matanya basah. Kehilangan seorang ibu yang selalu mengurusnya dari lahir hingga sudah kuliah adalah hal yang paling menyakitkan. Dia menghela nafas panjang lalu melihat ke arah Yan yang sudah menangis. Dua orang pria itu pun membawa Yan berdiri di hadapan Taeyong.
Tangan Taeyong seketika melemas dan melihat gadis di hadapannya. Dia memandang Yen beberapa saat sembari mengumpulkan tenaga di tangannya. Dadanya tiba-tiba terasa nyeri saat telinganya sayup-sayup mendengar rintihan Yen. Tangannya pun perlahan terangkat dan mengeluarkan benda itu tepat di orang yang berada di sana langsung menatap ke arah Taeyong dengan tatapan bingung. Tembakan itu melenceng dan tidak mengenai gadis itu. Ini pertama kalinya tembakan Taeyong tidak dapat sasaran. Dan game ada apa denganmu? Desis agen Park langsung menghampiri Taeyong. Tangan Taeyong meloroh dan menjatuhkan ke lantai. Aku udah bisa melakukannya. Wei, kata kau ketua pimpinan, kau harus kemarah jika bebaskan dia. Aku manting pelan biar aku yang bicara pada kedua pimpinan. Lanjutnya kemudian beranjak pergi dari ruangan itu dengan langkah lemas. Agen Park menatap Pawang Taeyong dan menghela nafas panjang. Dia kemudian menatap ke arah Yen yang masih berdiri di sana dengan tubuh yang amat terhebat. Kau tidak usah hiraukan janji seperti itu. Lakukan saja tugasmu. Toh dia sudah mati. Dia tidak akan tahu kau sudah menepati janji atau tidak. Dia menghilang pelan. Maaf tuan, saya tidak bisa seperti itu. Sekali berjanji saya akan menepati janji saya. Sekali lagi maafkan saya akan membebaskan gadis itu. Kim Taeyong, apa yang terjadi padamu? Maafkan saya tuan, saya menerima apapun keputusan tuan sekarang. Yang jelas saya tidak bisa mengingkari janji yang telah saya buat. Mata Taeyong melebar mendengar ucapan pria itu. Terima kasih tuan, ucapnya memukul hormat keingatannya kali ini. Taeyong langsung mengangguk paham. Baiklah, sekarang kau persiapkan dirimu untuk segera berangkat ke US. Kau akan bertugas di sana mulai sekarang dan bersiaplah dengan tugas-tugasmu yang lebih berat. Setelah menutup matanya dilepas, Yen langsung melihat sekelilingnya. Matanya pun menangkap bercak-bercak darah pada dinding dan lantai. Yen sudah bisa Yen tampak itu adalah darah keluarganya. Kau akan dibebaskan karena Taeyong sudah berjanji pada kakakmu. Sekarang sebutkan kemana kami harus mengantarmu. Aku ingin pulang, ucap Yen dengan suara serak. Yuna baru tiba di rumahnya setelah dari kampus. Baru saja dia turun dari mobil dan menutup pintu mobilnya. Tiba-tiba dia terkagetkan dengan sosok gadis yang sudah berdiri di dekat gerbang rumahnya. Teriak Yuna melompat kaget. Matanya langsung menyipit menatap sosok gadis yang menampilkannya sangat berantakan itu. Yen, rumahnya perlahan mendekat. Yuna jadi memiliki prasangka jika sahabatnya ini menjadi korban. Kau kenapa? Jangan diam terus, katakan sesuatu padaku. Tiba-tiba Yen menangis membuat Yuna semakin merasa khawatir. Sebaiknya kau ceritakan di dalam. Ayo masuk, ucapnya merangkul bahu sahabatnya masuk ke dalam rumah. Untunglah hari ini orang tua Yuna sudah berada di luar kota, jadi dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang tuanya saat membawa Yen dengan keadaan berantakan masuk ke dalam rumah, karena dia sendiri bingung apa yang telah terjadi pada gadis itu. Yuna membawa Yen ke dalam kamar mandi. Di kamarnya dia langsung melepas pakaian gadis itu dan menyalakan keran air.
Kau harus mandi dulu, setelah ini kau jelaskan semuanya. Setelah sahabatnya selesai mandi, Yuna pun memberikan sepasang pakaiannya untuk Yen. Kau sudah makan kan? Jika belum, aku akan memesan makanan untukmu. Yen mengangguk pelan. Rumahmu Yuna, ucapnya lemah. Yuna mengaku dan langsung mengambil ponselnya untuk memesan makanan. Setelah itu, dia kembali menghampiri Yen untuk meminta penjelasan apa sebenarnya yang telah terjadi. Yen mengangguk dalam. Kau pasti kaget kan? Sama, aku juga kaget saat baru mengetahui semuanya. Yuna menelan ludahnya berkali-kali. Lalu, di mana orang tuamu dan Xiaonopa? Mereka ditangkap oleh agen rahasia yang ditugaskan khusus untuk menangkap para mafia, dan yang waktu itu menangkapku adalah mereka adalah orang yang sama dengan orang yang telah menangkap keluargaku. Mereka menangkap kalian semua, lalu kenapa kau bisa bebas dan bisa datang ke sini? Kemana keluargamu yang lain? Ini berbahaya, hatinya sakit saat harus mengucapkan kalimat itu. Mereka semua telah di... Xiaonopa juga sudah. Ucapan Yuna terpotong, air matanya pelan menetes karena dia sudah sejak lama menyukai pria itu, dan sekarang dia mendengar hal ini jujur saja itu membuatnya hancur. Yuna lalu mengusap air matanya dan menatap Yen. Apa Taeyong sudah tahu ini semua? Terakhir kali dia menelponmu saat kau menghilang. Dia pasti sekarang sedang kebingungan mencarimu. Yen tersenyum masam. Tidak Yuna, dia sedang tidak mengkhawatirkanku. Justru sekarang dia pasti senang karena tujuan utamanya tercapai. Karena Yuna menggerut. Maksudmu? Senyuman di wajah Yen ketika memudar berganti dengan raut wajah sedih. Dia adalah bagian dari agen rahasia itu. Apa? Teriak Yuna dikagetkan untuk kedua kalinya. Dia adalah bagian dari agen rahasia itu, dan dialah tokoh utama yang ditugaskan langsung oleh atasannya untuk mengakses. Yuna tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir yang diceritakan sahabatnya ini. Air mata Yan mengalir darah. Selama ini semuanya hanya sandiwara Yuna. Dia menjambaku. Dia mendekatiku bukan karena mencintaiku, tapi karena ingin melancarkan tugasnya untuk menangkap dan menghabisi keluargaku. Jadi orang yang tadi menghabisi keluargamu adalah kekasihmu sendiri. Kuman Yuna lemah.